udah tumbuh di pot bunganya kayak gini ya, jadi nggak usah dilepas lagi. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya dan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel saya. Semoga semuanya sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Kita sekarang mau sambung yang kemarin kan keburu malam ya, jadi belum selesai kita tanam bunga di depannya. Ini cuma tinggal sedikit aja. Cuma beberapa yang mau ditanam di belakang rumah, juga ada yang buat di depan pintu rumah. Oke, kita mulai aja, ikutin videonya sampai selesai ya. Ini tanaman raspberry-nya udah merunduk, udah merindang ya, banyak sekali juga bunganya. Ini calon raspberry-nya udah kelihatan. Ini udah mau berbunga. Kacang polongnya juga ini udah mau berbunga. Oke, kita ke depan rumah aja. Ini di belakang, di samping rumah yang masih berantakan. Yang kemarin sore kan baru ditanam di sini. Bunga yang merah ini, bunga petunia. Di sini ada tomat, bunga marigold, bunga zinnia. Sayurannya cuma tomat aja. Di sini juga tomatnya ini tomat cherry, terus juga ada tomat yang besar. Yang sebelah sini juga semalam kan cuma ditanam bunga yang merah ini. Nanti mereka bunganya itu merambat ya, mengembang gitu, jadi besar. Karena kalau pas musim panas mereka tumbuhnya cepat. Di sini cuma tomat cherry aja. Sayurannya emang cuma tomat aja di sini, tapi biasanya kayak tahun kemarin ya, panennya di sini banyak sekali. Sampai penuh diisi freezer. Itu juga masih ada sampai sekarang dari hasil panen tahun kemarin. Jadi kalau mau bikin sambal nggak usah beli tomat gitu, tinggal ambil dari freezer aja. Hari ini cuma pasang bunga yang masih di lantai ke sini. Ini udah kebiasaan gitu ya, kalau tiap musim panas saya suka taruh bunga di depan pintu kayak gini. Bunganya ini. Ini karena udah tumbuh di pot bunganya kayak gini ya, jadi nggak usah dilepas lagi. Cuma dipasang di sini. Disiramin udah nanti tumbuh jadi besar gitu. Kayak gini, jadi nggak usah ditambahin tanah lagi. Ini tinggal disiram aja, karena di dalam potnya ditambahin kayak kayu atau batu ya, jadi biar ada ruang gitu buat air. Nanti dia meresap sendiri, karena kalau airnya disiramnya agak banyak, jadi tahan gitu buat beberapa hari. Yang sebelah sana juga sama. Kalau ini bumbu sayuran, jadi mau ditanamnya di belakang rumah. Oke, tanam bunga kan udah selesai, jadi kita sekarang tanam buat bumbu. Ini daun sage, ini bagus buat masak ayam. Oregano, ini buat kayak buat spaghetti.
Ini daun thyme. Bagus buat kentang, buat ayam, buat kalau masak daging gitu. Sebenarnya ini juga bisa dibikin teh juga. Biasanya ada khusus minyaknya yang udah diproses ya, minyak oregano gitu, minyak thyme. Biasanya ada tersedia di toko juga. Tapi kalau saya biasanya dipakai buat bumbu masak aja. Kalau nggak ada yang press gitu kan, biasanya saya masaknya pakai daun-daun kayak gini yang udah pada kering gitu, udah dikeringkan. Sekarang kebetulan karena kan musim panas, jadi mendingan tanam aja. Ini juga perennial, jadi tiap tahunnya ini kembali lagi gitu, tumbuh lagi. Jadi nggak usah beli tiap tahun, mereka jadi tumbuh lebih besar lagi, lebih rindang lagi. Tapi ini sengaja ditaruhnya, ditanamnya di wadah kayak gini karena ini bisa menyebar kalau ditanam di kebun kotak ya, jadi bisa ngambil semua lahannya. Kalau udah ada kebun kotak khusus yang buat bumbu masakan, ini nanti dipindahin aja. Untuk sekarang ditanamnya di pot bunga aja. Ini udah saya siapin pot bunganya beberapa hari yang lalu waktu pindahin tanaman cabai sama paprika. Jadi ada wadah sisa, jadi bisa dipakai buat tanaman bumbu masakan. Saya nggak tanam berbagai macam bumbu masakan. Ini yang saya pakai aja buat masakan sehari-hari. Kalau yang nggak saya pakai, mendingan beli aja yang udah dipanen gitu ya sama orang. Jadi tanamnya yang biasa dipakai buat masakan sehari-hari aja. Ini oregano di sini. Ini pot bunganya kayaknya ini dari kertas, jadi nggak usah dilepas karena akarnya tumbuh melewati pot bunganya, jadi bisa jadi kompos gitu. Ini harus lebih dalam lagi. Nah, kayak gitu. Di pupuknya juga ini mudah aja, cuma pakai kompos aja. Karena kan yang dipanen cuma daunnya. Ini daun thyme. Cuma dilepas plastiknya aja. Tapi ini plastiknya bisa ditaruh ke recycle. Ke daur ulang ya. Jadi kalau plastiknya masuk ke daur ulang, ke tong sampah daur ulang, yang ininya pot bunga yang dari kertasnya jadi kompos. Otomatis itu jadi kompos. Otomatis jadi kompos.
Ini harum sekali. Jadi pengen masak. Harum sekali. Sekarang yang daun sage. Sage. Daun sage apa ya? Gimana bacanya? Oh, di sini dipanggilnya daun sage. Nah, selesai. Selesai. Sekarang tinggal disiram aja. Nah, udah selesai. Ini ditaruhnya di tempat yang teduh dulu, karena kan baru ditanam biar nggak layu. Ini sekarang hari ini cuaca panas banget, jadi ini disembunyiin dulu di tempat yang teduh. Pohon cabai sama paprikanya saya taruh di sini karena nggak ada lahan kebun kotak lagi, jadi saya pakai wadah aja. Tahun kemarin juga panennya bagus waktu ditanam di wadah yang kayak gini. Ini disimpan semuanya di satu tempat aja, jadi biar mudah gitu kalau mau siram semuanya. Karena yang tanam bumbu sayurnya udah selesai, jadi kita beres-beres di sini dulu. Ini tanaman tomat pakai penyangga bambu aja karena saya banyak bambu. Ini terlalu dekat. Kayak gini. Terus ditutupin sama pot bunga yang bekas karena biar nggak kelihatan gitu ada bambu, ada tongkat bambu di sini. Yang ini udah saya siapin, ini kacang kapri. Udah pada tumbuh. Disiram dulu karena kalau kebun kotak ini harus sering-sering disiram. Cepat keringnya. Katanya sih mau hujan hari ini, tapi tetap aja. Siapa tahu hujannya cuma sebentar aja. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Ini udah selesai berkebunnya untuk hari ini. Sekarang cuma mau siram aja karena kering. Kemarin udah disiram, ternyata ini udah kering lagi karena mungkin kebun kotak kan agak tinggi ya dari permukaan tanah. Oke, itu aja. Sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.